Masya Allah. Jogja, apa kabar? Kata Allah suka yang ganjil-ganjil sekali lagi. Apa kabar? Tak kenal maka tak tahu. Kalau sudah tua nggak boleh sayang-sayangan, bahaya. Bapak Ibu sudah kenal saya? Belum. Pengen kenal ya? Yuk sebelum saya kenalan lebih lanjut, kita simak video profil saya. Ini adalah bagian hidup saya pada saat saya belum menemukan PTBS. Nggak apa-apa. Ini saya seorang PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pilih puluhan tahun saya menjadi abdi negara, Bapak Ibu, utang nggak pernah selesai, ya. Berapa tahun? Puluhan tahun, Pak. Nanti saya jelasin. Yuk, gak apa-apa, diabaikan saja. Bapak Ibu, perkenalkan saya Uri. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat. Puluhan tahun saya bekerja, saya tidak pernah lepas dari riba. Karena setiap tanggal 1 yang saya bawa pulang bukan gaji, tapi sisa gaji. Sudah dipotong BRI, TWP, dan koperasi. Sehingga untuk menghidupi anak-anak saya, mencukupkan kebutuhan ekonomi, saya utang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau ingin tahu wajah periba, bisa pandangin wajah saya. Saya adalah mantan periba, Bapak Ibu. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu, pada saat ekonomi saya tidak hanya kurang tapi minus, saya mencoba untuk berdagang. Saya hutang bank, saya pakai belanja karpet, spray, kebutuhan rumah tangga, saya keliling kampung, Bapak Ibu. Saya tawarkan dagangan saya laris Bapak Ibu, tapi begitu ditagih ajak tukaran. Jadi zaman sekarang itu orang yang utang lebih kejam dari yang utangi. Jadi lebih kejam ya utang. Akhirnya modal saya nggak kembali walaupun barangnya laris. Nah di situ utang saya tidak pernah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu ditawarin sebuah bisnis ini, bisnis itu, macam-macam. Saya ikut semua. Kalau orang ngomong bisnis MLM, saya tuh membernya semua. Jadi saya ini baik MLM. Tapi produk gagal. Dari semua yang saya ikuti gak ada yang membuat saya sukses. Saya cuma numpuk barang, sandalku terempes kemana-mana, tapi gak ada hasil. Nah, pada saat kondisi seperti itu, Bapak Ibu, saya diundang acara seperti ini di Surabaya, diundang di Malang, saya nggak pernah mau datang. Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran saya itu negatif. Saya produk gagal, saya trauma sama MLM. Jadi kalau ada orang undang-undang acara begini, saya nggak mau datang. Paling mau dobetian nih. Jadi pada saat saya diundang, yang ada di pikiran saya, nanti kalau datang suruh gabung member. Nanti disuruh jualan barang, ya suruh cari-cari orang. Akhirnya saya nggak mau datang. Diundang sekali saya buat alasan, 2, 3, 4, 6 kali saya buat alasan supaya nggak datang. Tapi karena yang undang istiqomah, saya diundang terus-terusan. Akhirnya saya datang karena sungkan. Saya sungkan, saya datang setengah hati, Bapak Ibu. Saya hanya duduk dulinan handphone, terserah dengar ngomong-ngomong. Jadi kalau toh hari ini ada yang seperti saya, nggak apa-apa, insya Allah rezekinya nanti sama. Apalagi tadi dijelaskan di awal, perusahaannya keren, legalitas keren, sudah penghargaan macam-macam, keren, saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya. Kenapa? Saya ini PNS puluhan tahun jadi PNS. Ikut Indonesia gurung bangkrut, tiap tanggal 1 bayaran nggak pernah telat, betul? Namun saya miskin forever kok memang. Iya, saya ikut negara miskin forever nggak suge-suge, utang nggak mari-mari, betul?
Jadi kalau hari ini Bapak Ibu karyawan, pegawai seperti saya, coba ditanya dalam hatinya, sudah berapa lama Anda bekerja? Terus apakah masih punya hutang? Apakah ekonomi masih pas-pasan? Ya jadi kan itu kerja apa dikerjani? Sekian tahun gak malah mulia uripe malah utangnya sing akeh. Betul? Saya di Jogja nggak ada. Ya. Nah akhirnya Bapak Ibu saya tidak percaya perusahaan itu, ya. Karena dulu di MLM yang saya ikuti juga perusahaannya keren-keren, betul ya? Wajar nggak saya nggak percaya? Jadi kalau hari ini Anda tidak percaya, bahkan yang sudah bermitra ngajak orang nggak percaya, itu wajar. Wajar. Terus kedua Bapak Ibu, pada saat saya diundang, saya dijelaskan duduk ada produk-produk tadi ya. Jadi Mas Andika jelasin produk? Ya. Saya begitu keluar produk, saya langsung ngomong iki demite, kok kan dodolan tapi demite. Ada yang pikirannya kayak gitu? Ya. Tadi ada produk itu bapak-bapak, kata Mas Andika, ini produk yang ada gambar bandengnya. Ini produk untuk pria dewasa. Bisa menjadikan pria gede, dogo, ruso. Ada? Terus ada produk untuk ibu-ibu kristal free. Betul? Ada produk yang bisa mengubah lubang naga jadi lubang cacing. Saya nggak percaya. Demite nanti suruh jualan itu gitu. Saya nggak bisa jualan. Mau jual produk saya sendiri, karpet spraynya bangkrut. Kok datangan dompet produknya perusahaan. Betul? Kapan sugine? Betul ya? Saya nggak percaya produk. Tapi begitu dijelaskan sistem, saya bersyukur dengan yang mengundang saya. Dijelaskan sebuah sistem bisnis yang tidak ada ruginya, modalnya murah, semua orang bisa kalau mau. Modalnya murah, caranya gampang. Kenapa saya ngomong gampang? Saya ya yang Lolita lolos 50 tahun, usia saya hampir 55, saya bisa kok. Saking gampangnya bisnis ini. Betul ya? Sudah begitu kita gabung didampingi. Jadi di bisnis ini Bapak Ibu, mau apapun latar belakang Bapak Ibu, mau apapun backgroundnya, mau apapun pengalamannya, saya pastikan Anda gabung di sini Anda akan sukses. Buktinya banyak, dalam usaha termasuk saya. Ya, dan Masya Allah Bapak Ibu, nanti saya di depan Bapak Ibu saya tidak akan ngajari. Ya, saya tidak lebih pintar. Ya, saya di depan bukan saya lebih pintar, tapi saya ingin berbagi gimana 4 tahun setengah bisa dapat 7 miliar. Mau? Nggak mau. Tadi wassalamualaikum mulai ambil. Mau ya? Bapak Ibu, Masya Allah, saya jalankan usaha ini. Waktu saya mendengar informasi bisnis ini, saya nggak percaya, tapi begitu dijelaskan sistem bisnisnya, ada bisnis modalnya murah, caranya gampang, hasilnya mewah, dahsyat, luar biasa. Ya, di situ saya semangat Bapak Ibu. Begitu keluar dari ruangan siraku ngeluh, aku gabung duwe oleh ndi. Pengen gabung ra duwe. Mikir saya, pulang saya ngomong sama suami, ya tadi saya ikut seminar bisa dapat motor mobil gratis, bisa lunas utang ya. Suami saya langsung ngomong, itu penipuan, gak usah ikut. Gak usah ikut, nanti ditipu-tipu. Kalau mau ikut, nanti kamu kayak kemarin-kemarin itu barang-barang di etalase itu buat apa? Ya, akhirnya Bapak Ibu malam saya nggak bisa tidur. Saya kebayang-bayang orang-orang yang naik panggung, dapat motor, dapat mobil, dapat ini, hanya ada yang ibu rumah tangga, ada yang mantan pegawai, ada yang cuma OB. Saya PNS. 24 jam saya punya waktu yang sama. Allah kasih kesempatan yang sama. Kenapa mereka bisa di atas panggung, saya duduk jadi penonton? Ya, Bapak Ibu. Besoknya ngomong lagi ke suami, hari kedua tetap nggak dibolehin. 2 hari 3 hari saya cuma ngomong lunas utang, bebas riba, motor mobil
gratis, bojoku juga. Ya, akhirnya bojoku bilang begini, karepmu nek kon gabung duitmu dewe. Ojur, gaji saya habis, mau gabung duitnya siapa? Malam saya nggak bisa tidur, saya mikir gini, kalau saya gabung, resiko nggak ada ruginya. Bayar 2.600.000 oleh barang terus setengah, nek aku iso ngedol balik duitku. Ya, nggak ada ruginya. Tapi kalau aku nggak gabung, kalau bisnis itu betul-betul dapat 1 miliar, saya nyesel. Betul? Saya pikir lagi, saya jadi PNS puluhan tahun dikirim terus. Itu dari pekerjaan saya. Dari suami saya, tak pikir pisan. Lah aku tadi bojone puluhan tahun, pas suge-suge. Betul ya? Sementara waktu saya dinikahi dia dulu, saya itu loh perawan nggak punya utang. Saya ini anakku loro mau utang mari-mari. Berarti pekerjaan itu membuat saya kuliah, bojoku ya enggak gitu loh. Ini secara finansial ya, kita nggak lihat secara agama ya, pisahkan ya. Akhirnya saya ngomong, wes nek pingin suge, apa melok pesugihan ya orang wani, wis melok PT BES wae, nekat nggak punya uang saya utang. Saya utang, nggak ngomong bojo kan tadi katanya sakaremu. Begitu saya utang, saya gabung konangan. Dimarahin lagi katanya, gak disopok telung dino. Akhirnya senjata keluar, yang aku mohon maaf, ridhoi saya sudah terlanjur masuk. Karena kalau perempuan ya saya sadar, saya kerja 24 jam, nek ayah gak ridho, saya cuma dapat capek, gak sakno aku. Nah akhirnya Bapak Ibu, suami saya ridho, saya jalankan bisnis ini. Dan orang pertama nanti pada saat Anda menjalankan usaha ini, diingat-ingat, orang pertama yang akan menolak kita adalah orang-orang terdekat. Suami, keluarga, tonggo, konco, 4 suku ini yang akan menolak kita. Jadi kalau di bisnis ini Anda sudah berani ngomong keempat ini, siapkan mental. Gabung pura, gabung pakai. Begitu saya ditolak orang, saya maju lagi, ditolak maju lagi. Akhirnya ada yang gabung, gak banyak-banyak, 2 orang saja. Alhamdulillah saat ini saya sudah 4,5 tahun di bisnis ini. Dengan segala kekurangan saya bukan orang yang pintar, tapi saya orang yang ngotot. Kenapa? Prinsip saya, kalau orang lain bisa dapat 1 miliar, apa bedanya saya dengan dia? Akhirnya sekarang 4,5 tahun, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 24 motor, 10 mobilio, 3 Pajero, dan 2 luxury. Jadi 4,5 tahun saya sudah mendapat hadiahnya saja 7 miliar. Coba kalau 4,5 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya nggak berani ngutang. Hari ini ya si PNS kere forever. Coba kalau 4 tahun yang lalu saya ditolak orang, saya berhenti. Hari ini Muri juga masih ngereditkan spray. Benar. 4,5 tahun yang lalu kalau saya nggak berpikir logik, saya cuma takut suami. Hari ini ya gak suge-suge, gak pernah tahu luar negeri, gak pernah punya apapun. Dan alhamdulillah dari 7 miliar yang saya dapat, pekerjaan saya hanya PNS golongan rendah, hanya golongan 2D. Ada PNS di ruangan ini, boleh angkat tangan? Nah, Ibu PNS, saya golongan 2D. Jadi PNS golongan 2D itu besar atau kecil? Ibu golongannya apa? 3D, tepuk tangan dulu dong. Saya hanya 2D. Jadi pekerjaan saya di kantor kalau pagi apel, setelah itu kurve. Kurve itu nyapu ngepel lampu-lampu kayak tadi. Baru buat minum, buat tangan tentara. Dan kalau 4,5 tahun yang lalu saya tidak ikut PT BES, saya ke kantor naik Honda Supra, Bapak Ibu. Tapi sekarang karena PT BES 4,5 tahun, ke kantor bisa naik Innova, bisa naik Pajero. Mantap.
orang dan rumah Avanza terus Mbak. Walaupun turun Pajero, pancet ngelenting ke celono ya nyaku ngepel. Tapi kan keren. Keren nggak? Saya bisa membeli next. Ini adalah aset saya di Kota Malang selama 4,5 tahun bersama sahabat karib. Ya, Bapak Ibu, orang lain ngomong pandemi adalah momok. Banyak pengusaha gulung tikar, banyak orang di PHK, banyak orang tidak mendapatkan penghasilan, betul? Tapi alhamdulillah, sahabat karib mampu menunjukkan ke masyarakat yang bergabung di sahabat karib tidak merasakan pahitnya pandemi, tapi nikmatnya di era pandemi. Badannya sehat, duitnya akeh. Ya, alhamdulillah saya bisa membeli 2 ruko yang menjadi kantor saya di Sawah Jajar. Pada saat pandemi saya beli dengan harga murah 1,6 miliar cash, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya bisa membangun 1 unit villa 3 lantai beserta rooftop di Kota Batu. Saya bangun 1,2 miliar cash. Ya, ini Pak Hari pernah di sini juga bermalam di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam masa pandemi juga saya beli villa lagi di Cordoba Residen 1,4 miliar cash dari sahabat karib. Alhamdulillah 6 bulan yang lalu Bu Yunis datang ke Batu, kebetulan saya baru beli villa cash yang menempati beliau 2 miliar rupiah. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, mohon doanya. Saya tidak tahu impian saya berikutnya ini terkabul atau enggak, tapi saya yakin kalau saya ingin kaya, saya tinggal minta yang maha kaya, Allah. Dan hari ini moga-moga Allah ridho, saya lagi bangun permainan anak-anak membutuhkan uang sekitar 4 miliar. Insya Allah saya akan bangun waterpark di kampung saya. Ya, jadi bisnis ini nyata Bapak Ibu. Jika hari ini Anda tidak percaya, hari ini saya ajak hitung-hitungan. Kalau di ruangan ini yang belum gabung boleh angkat tangannya. Baru. Yang belum gabung banyak. Luar biasa, tepuk tangan buat Anda. Yang baru-baru. Yang paling belakang di mana yang baru-baru? Boleh angkat tangannya. Di belakang semua. Saya mau yang sudah mitra mundur, yang belum gabung maju di depan. Silakan. Oke, kuncinya. Kasih kesempatan ini ada baru untuk mendapatkan bukunya. Ayo yang belum gabung silakan duduk di depan, yang sudah mitra mundur. Saya mau masih ilmu yang baru datang. Duduk, kursinya, Pak. Duduk, Pak.